Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita tetap ada dalam keadaan yang baik selalu dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan lagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Di dalamnya berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu ini sudah sangat familiar di telinga kita. Bahkan lirik lagu ini diambil dari ayat yang akan kita renungkan saat ini. Dari sini kita tahu bahwa hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh manusia sangatlah erat. Bila mana yang satu diserang penyakit, yang lain pun merasakannya. Penyakit kadang-kadang timbul dan sering lebih berat karena angan-angan hati. Banyak orang menderita cacat seumur hidup yang sebenarnya dapat menjadi baik jikalau mereka berpikir baik. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria atau pikiran yang positif bisa menjadi obat yang mujarab, bahkan menyembuhkan. Karena itulah Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena dengan bersukacita, hati kita akan tetap terjaga dalam kondisi yang baik, sehingga pikiran dan perkataan kita pun akan positif. Karena apapun yang diucapkan oleh mulut, meluap dari hati. Kapan saudara memiliki hati yang gembira? Apakah seluruh keinginan kita terpenuhi, barulah hati kita dapat gembira? Bergembira saat kita mengalami dan merasakan hal-hal yang menyenangkan, itu adalah wajar. Namun, bagaimana jika kita sedang menghadapi masalah? Seperti halnya saat kita terbaring lemah karena sakit, atau tugas yang diberikan kepada kita sangat banyak dan membuat kita lelah. Dapatkah hati kita bergembira? Ingatlah, jika kita memiliki hati yang gembira, tugas seberat apapun akan terasa ringan untuk dikerjakan. Sepertinya ada energi baru yang mengalir. Sebaliknya, jika hati kita suntuk, sedih, bahkan ditambah lagi dengan pikiran yang stres, seringan apapun pekerjaan akan terasa berat untuk dikerjakan. Kita akan menjadi lemah dan tak berdaya. Apa kuncinya agar kita tetap memiliki hati yang gembira meskipun dalam kondisi yang kurang baik? Yang pertama ialah selalu dekat dengan Tuhan dan bergembiralah hanya di dalam Tuhan. Allah yang kita sembah adalah sumber kebahagiaan dan sukacita. Dunia boleh menjanjikan hal-hal yang indah, tapi kebahagiaan yang dunia berikan hanyalah sementara. Saat kita lagi stres atau ada dalam kondisi kurang baik, biasanya kita memilih untuk membahagiakan kehidupan kita. Misalnya dengan jalan-jalan, shopping, makan yang banyak, atau hal-hal yang lainnya. Memang, itu dapat membahagiakan kita. Namun jika kita teringat kembali akan masalah kita, pasti kita bersedih kembali. Karena itulah yang namanya kebahagiaan sementara. Tapi, ketika kita ada dalam masalah dan memilih untuk mendekat pada Tuhan, Dia akan membuat kita penuh dengan sukacita dan membuat hati kita lebih tenang setiap hari. Rasul Paulus selalu membangun kedekatannya dengan Tuhan lewat doa, dan Paulus selalu berpegang akan firman Tuhan. Bahkan hampir semua surat Paulus dimulai dengan doa dan ucapan syukur juga. Begitupun dengan kehidupan kita. Jika kita membutuhkan sukacita dan kedamaian, maka mendekatlah pada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan usahakanlah senantiasa setiap harinya kita hidup dalam ucapan syukur dan selalu berpegang pada firman Tuhan. Kunci agar kita tetap memiliki hati yang gembira meskipun dalam kondisi yang kurang baik, yaitu jangan patah semangat. Amsal juga berkata,
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekarang kita tahu bahwa efek negatif saat kita kehilangan semangat sangat besar. Sadar atau tidak sadar, ketika kita sudah tidak memiliki semangat lagi, semua yang kita lakukan terasa lebih berat. Bahkan, bisa jadi kita sudah tidak tahu lagi tujuan kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Dan semuanya akan terasa hampa. Waktu kita bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika kehilangan semangat? Jawabannya hanya satu, kita membutuhkan Tuhan. Mengapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Jadi Dia yang mengetahui setiap cara untuk mengembalikan semangat dalam diri kita. Kata-kata semangat bisa hanya menjadi angin lalu saat kita lebih mengasihani diri sendiri dengan keadaan yang ada, sehingga apapun kata orang seakan tak berarti lagi bagi kita. Tapi, kata semangat bisa juga menjadi berarti saat kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi berfokus pada apa yang terjadi, tetapi berfokus pada kehendak-Nya. Jadi saudaraku, kita percaya bahwa semua yang terjadi itu baik, dan semua hal yang tidak mengenakan pasti akan berlalu. Kita percaya bahwa kita berada di tangan yang tepat. Jadi, saat kita merasa terjebak di situasi yang kurang mengenakan, untuk mendapatkan sukacita yang besar dan semangat kita tetap ada, datanglah pada ahlinya dan bukan pada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Spirit of Excellence.